Di antaranya itu di tingkat ASEAN ada negara Indonesia, Malaysia, kemudian Thailand dan beberapa negara lain. Kemudian di negara Asia lainnya ada negara Turki yang memang sudah memiliki sistem penjaminan halal yang sudah berlaku. Setelah itu dilihat di wilayah dunia belahan lain ya, di wilayah barat, di Eropa ini pun sudah mulai mengalami peningkatan dari populasi muslim di setiap negaranya. Sehingga permintaan konsumen yang semakin sadar akan nilai agama juga semakin meningkat dan semakin sadar akan pentingnya penjaminan halal. Namun di beberapa negara multikultural seperti negara Prancis, Inggris, dan Jerman ini memiliki tantangan dan hambatan terkait dalam menerapkan kebijakan tentang penjaminan halalnya. Kemudian, dari materi ini ada beberapa bahasan ya sesuai dengan materi intinya yaitu mengenai komparasi atau perbandingan. Nah, namun sebelum dibahas berbagai macam perbandingan yang ada di beberapa negara, khususnya di wilayah Asia dan Eropa, ini ada beberapa konteks ekonomi halal global yang meliputi beberapa bidang. Di antaranya itu ada bidang pangan, food, kemudian finance, keuangan, clothing atau fashion, kemudian tourism atau perjalanan, ya, kemudian jasa perjalanan, kemudian ada media atau recreation, bidang pariwisata, kemudian ada bidang farmasi dan kosmetik. Jadi beberapa poin yang barusan disebutkan itu mungkin yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini. Nah, di sini Bapak Ibu semua sudah disajikan data statistik mengenai pertumbuhan pasar ekonomi halal menurut State of the Global Islamic Economy tahun 2020-2021 ini bisa dilihat secara seksama ada bidang pangan, food and beverage, makanan dan minuman. Nah, di sini Indonesia itu total pengeluaran dalam mencukupi kebutuhan pangannya itu sekitar 135 miliar US dollar. Nah, ini mungkin bisa diartikan bahwa memang besar ya dan kebutuhannya itu apa ya sudah apa ya selayaknya sebagai negara yang memang apa mayoritasnya itu Muslim ya sudah memiliki beberapa produk yang memang bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sendiri seperti itu. Jadi jika dilihat dari data statistik ini, Indonesia itu menurut Global Islamic Economy masuk ke dalam peringkat kelima yang menempati peringkat kedua setelah Malaysia dalam sektor makanan, dalam sektor halal food ini. Kemudian di sini ada juga data statistik yang menunjukkan fashion merupakan sektor kedua terbesar setelah makanan. Nah, Indonesia mengeluarkan ya dana rata-ratanya itu sebesar di sini tidak disebutkan dan di sini Indonesia masuk ke dalam 5 besar ya setelah Turki menempati peringkat ketiga di mana Indonesia memiliki peranan ataupun pengaruh ya dalam pasar ekonomi ya khususnya dalam fashion halal. Mungkin sudah bisa kita uh, amati bersama ya perkembangan fashion dari tahun ke tahun mungkin karena mayoritas kebanyakan pada zaman sekarang itu eh, orang-orang ataupun kaum akhwat itu kebanyakan yang berkerudung gitu. Jadi sedikit yang memang tidak mengenakan kerudung seperti itu. Jadi fashion halal di sini juga memiliki perkembangan yang bisa dibilang meningkat. Kemudian ada sektor farmasi dan kosmetik. Nah, di sini juga Indonesia masuk ke dalam peringkat ke-10 menurut Global Islamic Economy Indicator
ya setelah nah, peringkat ke-9. Kemudian ada sektor lain selain farmasi dan kosmetik yaitu jasa perjalanan ya. Ini mungkin bisa diambil contohnya seperti perjalanan umroh dan haji. Indonesia salah satu negara muslim ya, penduduk muslim terbesar. Nah, maka memiliki pengaruh dalam peningkatan terutama pengeluarannya dalam bidang travel ini. Ini Indonesia masuk peringkat ke-12 seperti itu. Kemudian dari sektor pariwisata, media dan rekreasi, nah Indonesia di sini belum bisa masuk ke peringkat 10 ataupun peringkat 20. Nah, di sini Indonesia masuk di peringkat 29. Ini menandakan bahwa memang dunia pariwisata, bidang pariwisata di Indonesia sudah seharusnya terus dikembangkan agar bisa menjadi salah satu destinasi yang ramah Muslim. Kemudian berikutnya ini ada yang mengenai keuangan syariah Islamic Finance. Nah, Indonesia menempati peringkat ke-6 termasuk 10 besar ya menurut Global Islamic Economy Indicator. Nah, di sini mungkin bisa dilihat dari bank-bank yang memang support terhadap keuangan syariah. Boleh di next lagi. Nah, mungkin itu beberapa uraian ataupun pemaparan ya terkait perkembangan beberapa bidang ya dimulai dari bidang pangan, sandang dan sebagainya ya, terutama di Indonesia di kancah internasional. Nah, selanjutnya akan dibahas beberapa kebijakan-kebijakan yang fokus terhadap penjaminan halal di beberapa negara, khususnya di negara yang terletak di Asia dan Eropa, yang akan dijelaskan dan disampaikan oleh Bu Lucy. Pada Bu Lucy, enggak. Baik, terima kasih Teh Sipa yang sudah menjelaskan mengenai komparasi ekonomi halal di tingkat global yaitu di Asia dan Eropa. Dan apa yang disampaikan oleh Teh Sipa itu laporannya adalah pada tahun 2020-2021 di mana pada saat itu sedang terjadi pandemi dan diprediksi bahwa nanti sampai 2025 ini ekonomi halal ini akan semakin meningkat. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah mengenai bagaimana dan apa saja lembaga-lembaga penjaminan halal yang ada di Asia dan Eropa. Untuk penjaminan halal di Asia, ini praktik sertifikasi halal di Asia ini diterapkan secara berbeda dan unik antara satu negara dengan negara lain, meskipun dengan sumber hukum yang sama, yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, kenapa berbeda? Karena pemerintah dan badan yang ditunjuk oleh pemerintah atau badan sukarela independen ini menjalankan penerapan sertifikasi halal di beberapa negara juga memiliki regulasi yang berbeda-beda. Nah, perbedaan dalam proses sertifikasi untuk menentukan halal atau tidaknya suatu produk di Asia ini sangat bergantung pada kemampuan teknologi atau perkembangan teknologi di negara tersebut. Nah, penelitian yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi halal di negara-negara Asia ini menunjukkan bahwa Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, dan Brunei ini lebih maju dalam kemampuan sertifikasi halalnya dibandingkan negara Filipina dan Vietnam. Bahkan kemarin waktu kami mencari jurnal rujukan dan sumber rujukan mencari halal kelembagaan halal di Filipina dan Vietnam ini hampir tidak menemukan. Nah, selanjutnya bagaimana penjaminan halal di Eropa? Nah, industri makanan halal di Eropa ini berkembang cukup pesat dan signifikan. Sertifikasi halal dinilai cukup memadai untuk meningkatkan perekonomian di Eropa. Mengingat 66,8% Muslim Eropa ini menyatakan bahwa yang menjadi prioritas konsumen Muslim saat bepergian adalah adanya atau ketersediaan produk halal.
Nah, peluang industri produk makanan halal di pasar negara minoritas Muslim juga didukung oleh pertumbuhan populasi Muslim yang disinyalir sampai 2025 ini akan semakin meningkat. Nah, jumlah orang Muslim yang tersebar di Uni Eropa ini diketahui sejumlah 16 juta penduduk. Terdapat 6 negara di wilayah sekitar Eropa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu Turki, Azerbaijan, Kazakhstan, Albania, Bosnia, dan Kosovo. Nah, untuk persyaratan dasar halal di Asia dan Eropa sebenarnya sama saja dengan penjaminan halal di Indonesia. Meskipun spesifikasi, target, dan standar dalam hal masalah keaslian, aturan label, dan komposisi berbeda di setiap negara, undang-undang yang mengatur makanan Islami bersifat universal itu tetap sama sumbernya, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Sehingga standar persyaratan halal untuk di Asia dan Eropa, ini yang pertama adalah tidak menambahkan unsur-unsur yang dilarang dalam ajaran Islam. Kemudian yang kedua, tidak memiliki kontak dengan zat terlarang dan kotoran selama produksi dan transportasi. Kemudian yang ketiga, tidak disimpan di tempat atau diangkut dengan kendaraan yang dilarang oleh ajaran Islam. Standarnya seperti itu. Nah, kemudian ini adalah beberapa lembaga halal yang ada di Asia. Di Indonesia itu adalah BPJPH, kemudian di Malaysia itu ada JAKIM atau Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Kemudian di Thailand ada Jawatan Kuasa Islam Thailand yang telah mengeluarkan peraturan yang dikenal sebagai Regulation of the Central Islamic Committee of Thailand Concerning Halal Affair Operation. Kemudian di Brunei Darussalam ada Jabatan Ehwal Syariah. Kemudian di Singapura ada Majelis Ugama Islam Singapura atau disingkat dengan MUIS. Kemudian di Jepang ini ada Japan Islamic Trust dan Japan Muslim Association yang bertanggung jawab terhadap sertifikasi halal di Jepang. Kemudian di Korea Selatan juga ada Korea Muslim Federation atau KMF. Nah, selanjutnya untuk lembaga halal di Eropa. Di Eropa ini terdapat namanya HFCE atau Dewan Makanan Halal Eropa yang telah melakukan sertifikasi terhadap lebih dari 400 perusahaan makanan di Eropa. Nah, HFCE ini terdaftar sebagai organisasi nirlaba sejak tahun 2010 di Brussels, Belgia. Nah, HFCE adalah lembaga sertifikasi halal yang didedikasikan untuk sertifikasi halal makanan, non-makanan, dan bahan lainnya. HFCE memberikan sertifikasi halal untuk memenuhi persyaratan standar halal untuk rumah potong hewan dan berbagai bahan makanan dan nutraceutical serta produk. HFCE juga diakreditasi oleh Dewan Akreditasi Internasional Emirates dan diakui oleh Emirates Authority for Standard and Metrology atau ISMA, Islamic Food and Nutrition Council of America atau IFANCA, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Majelis Ulama Indonesia, dan Majelis Ugama Islam Singapura. Nah, misi dari tujuan HFCE atau Dewan Kehalalan di Eropa ini adalah yang pertama adalah sebagai promosi halal, yaitu mempromosikan konsep halal, membuat dan mengenalkan produk halal yang tersedia di seluruh dunia. Kemudian yang kedua, melakukan semua fungsi sertifikasi halal sesuai dengan hukum Islam, standar halal, dan standar internasional. Kemudian berkomitmen untuk mempertahankan standar tertinggi, integritas, layanan, dan profesionalisme, dan untuk bekerja menjadi pilihan industri terkemuka untuk sertifikasi halal dan memberikan tingkat layanan tertinggi dan bekerja dengan rajin. Kemudian mempertahankan posisi HFCE sebagai lembaga sertifikasi halal internasional. Kemudian selanjutnya adalah untuk menyebarkan kesadaran halal kepada konsumen di seluruh dunia, dan yang terakhir adalah untuk mempublikasikan artikel dan informasi yang relevan tentang makanan halal dan aplikasinya untuk menjawab pertanyaan dari konsumen-konsumen dan produsen. Nah, selanjutnya ini bonus apabila Bapak Ibu ke Asia atau ke Eropa gitu ya, berkeliling dunia, kemudian menemukan di komposisi makanan istilah-istilah yang tidak halal seperti ini, ada pig, pork, swine, B2 dan lain sebagainya. Ini adalah daftar istilah babi dalam komposisi produk gitu ya. Kemudian selanjutnya
tantangan dan hambatan dalam penjaminan halal di tingkat global. Yang pertama adalah kompleksitas sertifikasi halal. Persoalan sertifikasi halal yang rumit di Indonesia menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan industri halal. Namun nampaknya sekarang tidak rumit lagi ya, karena dipermudah gitu untuk mendapatkan sertifikasi halal ini. Kemudian kurangnya dukungan keuangan syariah, yaitu rendahnya dukungan keuangan syariah pada industri halal menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah. Kemudian kurangnya sumber daya manusia, kemudian infrastruktur, dan kurangnya visi yang jelas. Nah, selanjutnya, saran atau solusi dari hambatan dan tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan dukungan keuangan, penguasaan teknologi yang lebih baik, kemudian sertifikasi halal yang dipermudah, kemudian pengembangan industri halal, dan kerjasama internasional. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, jazakallah khairan jaza kepada Bu Lucy dan Bu Sipa yang sudah memaparkan materi menarik ya apa yang tadi disampaikan. Kita seolah diajak traveling dengan kehalalan dalam sebuah produk di Asia dan Eropa. Dan ini sebagai pemantik untuk materi ini untuk membuka diskusi kita ketika traveling ini terjadi gitu ya. Jadi saya kepikiran Bu kalau kemarin ada apa kita jadi ini ya apa yang halal MU itu mungkin ada nggak ya peluang kerja untuk di Eropa dan Asia dengan kompetensi yang kita miliki. Itu mungkin yang menggelitik untuk saya pribadi ditanyakan dulu ke pemateri sebagai pemuka atau pemantik diskusi ini. Mungkin itu dulu Bu. Ya, boleh nanti bisa daftar menjadi pendamping halal di Eropa, mungkin ya di Bosnia bisa, di Kazakhstan juga bisa gitu ya, nanti kita tanya ke Ibu pendapatnya lah. Ya, peluang itu ada ya, sehingga kesempatan dan yang lainnya mungkin diinikan. Baik, ya untuk rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan seputar apa yang tadi disampaikan, silakan jangan sungkan untuk dikemukakan dan semoga ini akan menjadikan pencerahan dan wacana yang kita dapatkan dari perkuliahan kali ini. Izin Bu. Ya, enggak Pak Ipan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas paparannya yang begitu luar biasa. Tidak akan menggali kekurangan dari kelompok sebenarnya, cuman ini dari pengalaman pribadi saya. Ternyata ada yang diharamkan di Indonesia, terus ada yang juga dihalalkan di Thailand gitu. Ada barang, ada benda konsumsi yang di Indonesia tuh diharamkan, dilarang malahan. Tapi di Thailand tuh dapat logo halal gitu, seperti itu. Contohnya saja minuman berbahan dasar ganja, kanabis apa gitu. Saya pernah lihat tuh, dapat foto dari teman yang ada di sana. Ternyata diperbolehkan gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah ada perbedaan metode yang signifikan gitu antara anggaplah MUI di sana dengan lembaga keislaman di sana dengan lembaga PPJPH di kita gitu, seperti atau MUI di kita untuk menentukan kehalalan suatu benda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung ditanggapi untuk para pemateri. Ya, mungkin Bu Yani mau menanggapi lebih dulu. Boleh kalau diizinkan ya. Jadi mungkin yang saya pahami karena biasanya ada alur perbedaan mazhab itu Pak yang ditentukannya sehingga ada perbedaan pengambilan keputusannya. Walaupun terkait juga seperti halnya uruf misalnya yang kemarin apa barang-barang yang menjijikan itu standarnya beda. Terus setahu saya mazhab di kalau di daerah daerah kurang paham ya. Kalau Thailand itu kalau tidak salah banyaknya
mazhab Hambali, tapi alam lebih detail pastinya. Jadi mungkin perbedaan itu yang ada pengambilan kebijakannya. Entah detail pasti faktanya pun saya kurang tahu, hanya dugaan kuatnya perbedaan mazhab ini hanya menentukan perbedaan dari keputusan yang diambil. Itu mungkin Bu, kalau untuk yang sumbang sarannya lebih pahamnya mungkin para pemateri akan lebih mengulas lebih dalam. Ya, mungkin jangankan antar negara, mungkin ya antar MUI aja di sini kita ada perbedaan ya, seperti yang kemarin dibahas tentang apa ya, Karmin itu ya, ada yang menghalalkan, ada juga yang mengharamkan gitu. Nah, jadi jangankan berbeda negara, di berbeda dewan, eh, apa berbeda MUI juga masih di satu daerah di kita juga ada perbedaan mazhab tadi yang mungkin kata Bu Yani tadi gitu ya. Eh, Mungkin karena apa ya? Karena perbedaan budaya juga gitu ya. Saya melihat kalau di Thailand juga kayaknya kayak seperti perubahan apa gender itu kayak udah yang lumrah gitu ya di sana. Apakah itu tidak ada apa aturan untuk penjaminan halalnya juga gitu ya, seperti itu gitu. Karena memang mungkin ya berbeda gitu seperti itu. Dan kalau tidak salah tadi Thailand sama apa ya yang memang agak agak sedikit gitu, bahkan lembaga-lembaga halalnya juga kalau tidak salah Thailand ada nggak ya tadi gitu. Ada. Mungkin Pak, mungkin Teh Sipa bisa menambahkan. Ya, mungkin eh, pertanyaan dari Pak Ivan terkait apa namanya barang yang memang makanan ataupun produk yang di Indonesia itu diharamkan, ya bisa jadi di luar itu dihalalkan. Mungkin kembali lagi kepada yang pertama tadi ya, betul mungkin dari madhabnya, kemudian dari kebiasaannya mungkin. Tadi sempat disinggung juga ciri-ciri produk yang memang termasuk ke dalam produk halal itu yang diantaranya itu tidak menjijikan dan sebagainya gitu. Dan terkadang kalau saya pribadi suka ngeliat di sosmed itu terutama di mana ya, di daerah Bangkok yang suka ngejual makanan yang dari serangga itu yang kayak tumis eh, tumis serangga kayak gitu-gitu. Terus apalagi ulat yang memang dari segi nutrisi memang baik gitu, tapi kalau dilihat dari tampilannya itu menjijikan kalau dari kebiasaan kita gitu sebagai orang Indonesia pun kalau serangga dalam Islam itu diharamkan, dihalalkan betul ya Bu ya, seperti belalang itu dihalalkan, saya lupa. Nah itu jadi memang Iya, benar. ya, tapi dari kalau kebiasaan kita kayak gimana ya, eh, menjijikan gitu dan nggak biasa makan hal seperti itu gitu. Jadi balik lagi kepada itu tadi, dari sisi agama mungkin mazhab yang diambil, kemudian kebiasaan dan sebagainya. Ya tapi berbeda kondisi semisal kita beda lain gitu, beda cerita kalau di tempat yang memang kita tidak bisa menemukan makanan yang halal, eh, diperbolehkan pun ya dalam mengkonsumsi makanan haram pun ya itu boleh dengan catatan hal itu urgent gitu. Kalau menurut pandangan saya, misalkan kita terjebak di suatu tempat yang nggak ada makanan halal, nah adanya ya hewan yang memang haram dimakan, tapi ya kondisinya tidak memungkinkan untuk kita makan, tapi kita harus bertahan hidup gitu ya. Mungkin itu juga jadi salah satu pertimbangan dan menurut pemahaman saya itu diperbolehkan. Jadi tergantung kembali lagi kepada itu tadi madhab yang dipegang, kemudian kebiasaan. Ya, mungkin kalau kita sebagai orang Indonesia lebih manut kepada kebijakan pemerintah gitu, khususnya di uh, MUI gitu. Apalagi sekarang ada lembaga yang memang fokus mengurusi hal-hal yang uh, ibaratnya produk yang halal ataupun haram dengan sertifikasi halalnya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mangga Bu Lucy, boleh ada yang sampaikan kembali. Ya, mungkin untuk pertanyaan pertama sudah cukup ya. Jadi sebenarnya tadi juga selain adanya fenomena perbedaan fatwa atau perbedaan hukum itu, kalau merujuk dari apa yang tadi disampaikan oleh pemateri, standar utama yang memang diambil adalah Al-Quran dan hadis. Jadi saya yakin perbedaannya pun tidak akan signifikan dari penyalahan syariat yang ada. Ya. Adapun misalnya tadi perbedaan, wallahu alam secara fakta memang saya tidak mengetahui secara pasti, tapi paling tidak aku yakin saya tidak sampai ada pelanggaran hukum syara yang terjadi ketika ada perbedaan itu terjadi. Karena mungkin ya untuk Tadi teh pemateri Pak Ipan, tadi teh kata Pak Ipan contohnya teh yang dihalalkan di Thailand. oh iya contoh kanannya ya. Kanabis, kanabis apa ya? Saya lupa. Nanti di Tidak ada halal gitu, halalnya tidak ada gitu. Thailand Muslim Council atau apa gitu. Cuma ada tulisan halal gitu. Mungkin Atau itu tapi dicek saya tahu juga oleh Pak Irfan, itu logo halal memang ada beberapa gitu ya yang dimiliki di sana. Benarkah itu memang terregister sebagai iya, iya. halal? Nah, itu satu. Kemudian itu ganja adalah halal, tapi meskipun ada kontroversi juga ya. Nah, jadi mungkin ini terkait dengan regulasi yang ada di Thailand itu sendiri gitu. Itu dianggap sebagai obat mungkin ya, tapi harus dipastikan lagi betulkah dia terregistrasi sebagai produk yang halal. Nah, itu ya pertanyaan. Iya, terima kasih Bu atas pelurusan dan penambahannya. Jadi makin terbuka wawasan cakrawala kita yang jadi PR bersama kapan kita mengunjungi lokasi yang disampaikan. Ayo Iya, kita ke Chulalongkorn University. biar Ayo, tahu Bu. faktanya ya Bu. Ayo kita harus ke sana memang, dan dari Pusat Kajian Halal juga ada dalam tanda petik ya, ada keinginan untuk pergi ke sana begitu ya, hanya mungkin nanti kerangkanya apa gitu. Karena kita sudah banyak istilahnya itu apa ya, banyak dikunjungi oleh orang lain, oleh pihak luar seperti itu, sementara kita sendiri belum banyak belajar begitu bagaimana implementasi atau bagaimana kecanggihan orang lain begitu di luar sana termasuk labnya. Dan saya pernah ke Chulalongkorn University, ke Halal Science Center-nya, subhanallah gitu, gedungnya 13 lantai. Kalau kita masih minjem kan di sana 13 lantai dan sangat representatif begitu. Yang lebih menarik lagi adalah bagaimana dukungan pemerintah terhadap HSC, di mana semua kebutuhan itu disupport gitu ya, karena mereka mempertimbangkan aspek ekonomi. Pemerintah mereka mendeklar bahwa Thailand itu sebagai dapurnya dunia. Jadi pantas kalau berbagai produk begitu dihasilkan dari Thailand seperti itu dan kemudian diekspor ke berbagai negara dan terutama yang Muslim seperti itu, seperti di Indonesia juga. Nah itu gitu. Jadi nanti harus ada nih dari tim IIPH atau dari Tadris MIPA angkatan kedua gitu yang kemudian juga ikut kemarin tuh saya sempat ditawari, kalau kamu mau attach di sini silahkan datang ke sini, setahun tinggal di sini katanya gitu. Kata Prof. Winay. Prof. Winay Dahlan ini adalah cucunya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang beliau sebagai founder dan juga sebagai istilahnya tuh sekarang direktur gitu ya, direktur Halal Center Chulalongkorn University gitu. Sangat menarik dan banyak yang harus kita pelajari bagaimana seorang minoritas atau Muslim yang minoritas di tengah mayoritasnya adalah yang non Muslim seperti itu, tapi kemudian bisa eksis bahkan menjadi penopang gitu ya, secara ekonomi juga menopang ke pendapatannya Thailand begitu. Menarik dan perlu dipelajari untuk bisa diterapkan di sini.
Ayo kapan? Nah, iya betul. Itu yang ditunggu ya, Bu. Ya betul. Mungkin Menarik harus untuk dicari dulu tiket ininya ya, tiket promo ke Thailand PP berapa gitu. Kalau kemarin itu kan sempat ada yang murah banget begitu. Selebihnya ya kita backpacker aja ya kalau mau mah. iya, Masya Allah ya. Semoga ada rezeki dan ada kesempatan untuk kita traveling gitu ya, Iya, dalam rangka menimba ilmu juga gitu ya, travelingnya juga. Jadi tahu faktanya juga ketika betul. memang Secara ini bang mungkin bisa setiap tahun Halal Center Chulalongkorn itu mengadakan conference. Jadi nanti tolong diupdate barangkali ya, teman-teman bisa mengupdate beritanya atau occasion-nya seperti itu sehingga kita bisa paling tidak daftar ke sana gitu. Sehingga ke sana itu bukan hanya sekedar jalan-jalan gitu ya, tetapi memang mau conference. Nah, syaratnya tentu saja harus punya apa namanya artikel yang memang layak untuk di-publish atau dipresentasikan di conference tersebut begitu. Mudah-mudahan kalau diterima itu ada support paling tidak dari universitas gitu atau bahkan mungkin dari Halal Center sendiri gitu. Ya, sok dicari dan dikejar karena manfaatnya insya Allah banyak begitu ya, dari conference bisa jadi publikasi nanti dan bisa mengharumkan atau menjadi jejak gitu yang baik untuk Tadris MIPA juga untuk universitas gitu. Ya, silakan. ya, Masya Allah. Barakallah. Semoga ada upaya untuk senantiasa mengamalkan jariah yang terbaik ketika kita berkarya di dunia dan usia kita terpanjangkan dari ilmu yang bermanfaat dan bermaslahat untuk umat. Baik, kita lanjut ke penanya kedua. Barangkali ada yang masih penasaran untuk menelisik tema kali ini, gitu ya. Semoga ada wacana cerita yang sudah pernah tahu juga bagaimana makanan atau kondisi-kondisi halal di beberapa wilayah yang khususnya kita sedang membahas Eropa dan Asia. Mangga teman-teman yang lainnya mungkin Bapak Ibu. Ya mungkin ada pengalaman Bapak Ibu ya yang pernah ke Eropa gitu ya, bercerita gitu tentang bagaimana makanan halalnya di sana gitu. Iya, boleh silahkan. Tadi mungkin aspek kesamaannya itu tadi sumbernya adalah dari Al-Quran dan hadis gitu ya, tapi mungkin yang harus di-highlight di sini apa sih yang membedakan satu sama lain gitu ya. Pasti ada karakter yang sedikit berbeda. Contoh misalnya kalau Indonesia itu menganut istilahnya tuh PPH itu menjadi penting. Sehingga ketika dia pernah bersentuhan katakanlah dengan bahan yang tidak halal atau bahan haram, katakanlah seperti itu, maka produk akhirnya juga dikategorikan sebagai haram atau tidak halal seperti itu. Ya. Nah, tetapi di beberapa negara ada yang kemudian hanya melihat produk akhirnya saja, whatever apa istilahnya itu bahan yang digunakan begitu ya di awalnya. Tetapi kalau di produk akhir itu kemudian tidak ditemukan entah itu DNA babi, entah itu alkoholnya sendiri katakanlah seperti itu bisa dipatwakan halal. Nah, jadi mungkin ini tinjauan-tinjauan yang seperti ini yang sebetulnya ingin dikomparasikan di sini gitu. Sehingga kita paham, oh negara ini mah menganut aliran produk akhir gitu ya. Sementara kalau di Indonesia alirannya adalah setiap tahapan itu harus terbebas dari kontaminasi. Seperti itu. Bu Lucy barangkali. Iya Bu, tadi sudah dijelaskan bahwa standarnya sama ya tadi sumber hukumnya Al-Quran dan hadis. Kemudian ada ada 3 standar yang sama gitu. Namun di sini kekurangannya dari paparan ini adalah belum sampai ke membandingkan itunya gitu Bu, yang Ibu sampaikan tadi. Ya benar. Jadi tolong nanti dilengkapi ya Bu Lucy. Ya, ya Karena Ibu. itu menjadi penting Bu Lucy untuk Ya, apa namanya istilahnya itu mengkarakterisasi iya. dan juga mempelajari Jadi apa sih moderator. sebetulnya yang menjadi dasar kok ini yang dilihat hanya produk akhirnya saja gitu. Nah, Oh, iya. sementara di kita justru sebaliknya gitu. Nah, ini menjadi sangat penting dan ini pun nanti akan berpengaruh sebenarnya. Contoh ke
BPJPH itu saat ini sedang mengaudit sejumlah lembaga pemeriksa halal yang ada di luar negeri begitu, sehingga produk-produk yang disertifikasi halal oleh lembaga tersebut kemudian match atau bisa masuk ke wilayah kita dan bisa diakui kehalalannya itu atau sertifikasi halalnya itu gitu. Nah, ini betapa kesamaan sudut pandang itu atau katakanlah penjaminan itu menjadi penting sehingga halal dari satu negara itu bisa diakui oleh negara yang lain gitu. Ya, jadi tolong dilengkapi. Iya, siap Ibu. Terima kasih Bu atas banyak paparan dan penjelasan yang melengkapi dari materi yang disajikan. Mungkin untuk penanya kedua dari Bapak Ibu yang ingin menelisik lebih lanjut atau menggali lebih lanjut pembahasan terkait dengan komparasi penjaminan halal di tingkat global ini, yang khususnya studi Asia dan Eropa, kami persilahkan. Tidak ada nampaknya Bu Yani. Ya. Bagaimana Bu, dicukupkan saja. Sebenarnya ada yang wajib ini, yang wajib bertanya itu adalah dari kelompok berikutnya. Pak Ipan iya kan betul. kelompoknya ya. Nah, ini kelompok berikutnya siapa? Kalau di catatan saya Bu Ajeng, Pak Arif. Benar nggak? Iya betul Bu. Tadi untuk Ajeng sendiri beliau sedang mengikuti kegiatan Forseni Guru. Oh iya, kalau Pak Arif? Satu kabupaten dengan saya di Cianjur. Kalau Pak Arif saya belum dapat informasinya, makanya saya menggantikan Bu Ajeng untuk gitu. jadi moderator. Pak Arif coba mana? Hadir tidak? Ajeng hadir Ibu. Oh, Bu Ajeng. Boleh Bu Ajeng, silahkan. Oh, boleh. Mungkin Ajeng ingin bertanya dan mengucapkan mohon maaf Ibu sebelumnya karena memang tadi itu Ajeng itu sedang mengikuti lomba Ibu. Seni. Siap, semoga berhasil Bu Ajeng. Jadi memimpin diskusi. Oh ya, iya Ibu. Ajeng ingin bertanya, kemarin itu bukan kemarin sih, beberapa tahun belakang ini, beberapa tahun ke belakang ini, Ajeng itu melihat salah satu influencer, namanya itu Zafira. Beliau itu tinggalnya itu di Jepang. Nah, kalau tidak salah, beliau ini adalah termasuk gitu kegolong mahasiswa yang memang sangat fokus kepada makanan-makanan yang halal di Jepang. Sampai memang beliau ini bekerja di salah satu lembaga yang memang memberikan sertifikat halal yang ada di Jepang. Kata beliau itu bilang katanya untuk beberapa tahun ke belakang ini memang perkembangan makanan halal di Jepang itu terus meningkat. Banyak mahasiswa mungkin Muslim yang memang tinggal di Jepang atau mungkin memang perputaran ekonomi Asia di mana banyak turis yang memang beragama Islam yang mendorong pemerintah Jepang untuk terus mengembangkan makanan-makanan halal gitu. Tapi kata beliau bilang katanya di Jepang ini lebih perkembangan terhadap makanan-makanan halalnya itu termasuk mungkin pemerintahnya itu lebih pesat dibanding kesadaran masyarakat Indonesia tentang makanan halal. Pertanyaannya, mengapa bisa hal itu terjadi? Kesadaran kan kayak di kita juga mungkin salah satunya UIN sebagai mungkin penggerak gitu ya, di mana memang tentang halal dan wajib makanan itu sendiri. Tapi memang Ajeng saja baru menerima materi tentang halal ini. Jadi belum ada banyak pergerakan atau mungkin wacana-wacana dari pemerintah. Kalau mungkin tahun-tahun sekarang mungkin mulai terbuka ya. Tapi untuk tahun-tahun ke belakang itu memang tidak ada. Jadi apa sih yang menjadi faktor gitu? Negara-negara lain untuk terus mengembangkan makanan halal itu sendiri, sedangkan mungkin di Indonesia yang notabene memang sebagian besar warganya adalah Muslim.
Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan dari Bu Ajeng, kalau saya simpulkan ada anomali yang terjadi antara Jepang dan Indonesia. Indonesia yang mayoritas Muslim, kesadaran terkait dengan halalnya masih minim, sedangkan Jepang yang minoritas Muslimnya mempunyai expect yang luar biasa terhadap halal itu sendiri. Sebelumnya ingin menyampaikan juga Bu untuk Pak Arif, beliau izin katanya ada acara keluarga. Itu mungkin silahkan bisa ditanggapi oleh atau dijawab oleh para pemateri. Ya mungkin kenapa di Jepang lebih pesat sadar halalnya dibanding di Indonesia ya karena mungkin memang fenomenanya seperti ini ya berarti tugas kita gitu ya sebagai yang sudah tahu tentang halal ini ya tugas kita lebih ke mensosialisasikan minimal ke keluarga atau rekan-rekan gitu ya untuk lebih sadar akan kehalalan produk ini gitu. Ya mungkin eh, kenapa ya kalau di Indonesia itu kalau dibanding Jepang kan emang di bawah dari literasinya di bawah gitu ya. Kemudian sadar halalnya juga mungkin di bawah gitu ya. Nah, ya berarti tinggal tugas kita ini gitu untuk lebih meningkatkan literasi halal dan kesadaran halalnya gitu. Mungkin dari saya begitu sih. Kalau Bu Siva gimana menurut Bu Ya, Siva? enggak. Oh ya, kalau dirasa cukup, ada Bu Siva yang mau menambahkan? Kalau tidak, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Izin menambahkan juga Ibu terkait Oh, mantap. pertanyaan dari konten kreator yang asalnya dari Indonesia itu saya juga ikut follow di Instagram itu menginspirasi ya sosok beliau gitu. Konten kreator yang mengangkat nilai Islam di luar gitu, di khususnya di negara yang minoritas kaum Muslim. Nah, mungkin tadi itu pertanyaannya kenapa jika di sana itu uh, lebih apa Bu? Maksudnya lebih peka gitu ya Lebih aware terhadap gitu. Ya, lebih aware. Lebih pesat kesadaran, lebih aware. mungkin dari pandangan saya pribadi dari segi pendidikan, mungkin background pendidikannya itu kan uh, bisa menunjang gitu. Karena ya walaupun di Indonesia sendiri tadi sudah disampaikan oleh Bu Lucy, tingkat literasinya juga masih berkembang ya, masih memang butuh stimulus gitu. Berbeda mungkin di daerah di belahan dunia lain ya khususnya di Jepang ini, karena kita juga tahu ya Jepang itu negara yang memiliki kecanggihan teknologi tersendiri ya. Kemudian dilihat dari apa segi eh, apa ya istilahnya kalaupun kaum minoritas itu kesulitan ya intinya harus ada yang memang diperjuangkan gitu. Contohnya dalam mengkonsumsi produk-produk halal di Jepang, nah itu beliau juga sampai apa istilahnya traveling gitu ke beberapa daerah untuk mempromosikan beberapa produk halal yang bisa dikonsumsi WNI gitu ya, yang khususnya tinggal di Jepang ataupun muslim-muslim di sana. Gitu. Ini tambahannya dari saya. Ya, baik. Terima kasih atas penyampaian paparannya. Kita lanjut ke Pak Priyatna yang sudah raise hand. Mbak, ada yang mau disampaikan, Pak? Mungkin izin menambahi yang tadi dari Bu Lucy sama Bu Syifa. Pertama, bedanya Jepang sama Indonesia adalah Jepang itu kan lebih minoritas untuk Islamnya, sedangkan di Indonesia itu mayoritas. Sehingga saya sempat ngobrol gitu kan dengan salah satu yang punya warteg lah. Di Indonesia dikarenakan emang mayoritas, sehingga bayangan kita adalah yang mana tetangga kita itu Islam gitu kan, ketemu orang Islam lagi, bayangannya adalah ya masa yang dimasak gak halal gitu. Sehingga ada kecenderungan kayak masa sih gak halal. Sedangkan kalau misalnya kita di Jepang, itu kita tinggal di wilayah yang banyaknya non-muslim. Sehingga kita tahu bahwa
oh bisa jadi nih yang dia masak yang dia bikin gak halal. Sehingga emang dari segi aware pasti yang tinggal di Jepang ini bakal lebih memperhatikan dikarenakan emang faktor lingkungan. Kalau di Indonesia dikarenakan emang mayoritas sehingga emang pikirannya itu kayak masa sih sesama muslim gak halal. Ini menjadi apa ya? Menjadi paradigma dasar yang menyebabkan literasi halalnya rendah gitu kan. Apalagi sebagaimana tadi ungkapan dari Bu Lucy juga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Iya, baik. Terima kasih atas tanggapan dan tambahannya. Terkait Jepang, saya sendiri pernah kedatangan tamu dari Jepang. Waktu itu ada pertukaran pelajar. Orang Jepang ini dititipkan dari dompet duafa berkunjung selama 3 hari ke rumah. Lucu itu ketika di Indonesia dia belajar tentang beras Cianjur. Ketika sudah ke Jepang, dia pengembangan berasnya untuk ini apa? Untuk minuman beralkohol. Ketika saya tanya, kamu di Indonesia merasa aman dengan makanan. Bagaimana ketika kami Muslim datang ke Jepang dengan keamanan makanan yang kami yakini? Dia katakan bahwa Jepang menjamin untuk hak Muslim dengan menunjuk makanan-makanan yang sudah terkualifikasi halal. Jadi memang betul tadi ya, itu sebagai bentuk perlindungan jaminan keamanan dan layanan dari Jepang sebagai negara minoritas bahwa mereka pun memberikan porsi untuk Muslim yang berkunjung ke Jepang. Itu mungkin ya tambahannya. Itu yang bisa disampaikan. Ada lagi untuk beranjak ke pertanyaan selanjutnya, atau mungkin ada tanggapan dan tambahan dari Ibu? Ya, terkait dengan kultur ini juga ya. Tadi mungkin Pak Priyatna sudah menyampaikan bahwa antara minoritas dengan mayoritas. Oke, betul. Memang kadang-kadang kita juga merasa insecure ketika berada di negara yang minoritas begitu ya. Contoh ketika saya ke Thailand, di situ memang bagus gitu ya. Jaminan kehalalan untuk produknya. Tapi ketika saya mau makan di sana, saya mikir 2-3 kali gitu. Patri itu sampai nggak mau makan selama di Thailand karena kondisinya seperti itu gitu. Akhirnya apa? Makannya Indomie lagi gitu. Nah, jadi posisi di mana kita berada sebagai minoritas begitu ya, kemudian sekarang mayoritas di Indonesia begitu, ada keadaan di mana kita merasa aman karena tadi percaya ke sesama Muslim seperti itu. Meskipun kalau dilihat lebih lebih dalam, katakanlah seperti itu, dalam proses produk halal itu belum tentu bahan yang mungkin najis atau yang haram itu kemudian betul-betul bebas. Oleh karena itu tetap perlu sertifikasi ya. Nah, di Jepang sendiri seperti yang kita tahu bahwa kulturnya mereka itu taat dan patuh pada aturan, gitu kan? Kalau kita kan aturan itu ada untuk dilanggar. Aduh, astagfirullah. Padahal yang boleh dilanggar itu kan sholat ya. Sholat boleh dilanggar gitu. Kalau nggak ada musola boleh juga di masjid gitu. Nah, jadi salah satu yang menjadi istilahnya itu kenapa kok tingkat kesadarannya seperti itu atau ketatnya sedemikian gitu. Iya, karena memang kulturnya demikian gitu. Dan itu yang harus kita contoh. Harus kita harus kita ambil pelajarannya bagaimana kita mengubah katakanlah kultur, jangan jauh-jauh lah mungkin yang ada di keluarga kita saja gitu ya. Saya punya perbandingan gitu ya, orang-orang atau teman-teman yang sudah pernah hidup di luar begitu dengan aturan yang ketat dan seterusnya begitu ya, kemudian kembali ke Indonesia, mereka seperti jet lag begitu, datang ke sini tuh jet lag karena memang ini terlalu banyak istilahnya tuh aturan yang kemudian ditabrak seperti itu ya. Untuk menegakkan aturan itu begitu susahnya, dan ini pelajaran bagi kita atau mungkin istilahnya tuh peringatan bagi kita. Kenapa kita tidak bisa bersaing maju dengan yang lain? Nah, salah satu sebabnya adalah karena
aturan itu tidak ditegakkan dengan sepenuhnya begitu. Nah, bagi kita sebagai guru tentu saja punya bukan beban, tanggung jawab ya, tanggung jawab moral untuk mendidik anak-anak kita bagaimana mematuhi aturan. Jangan yang jauh-jauh lah ya. Mungkin untuk bisa antri dengan baik saja gitu ya. Itu sesuatu yang agak sulit gitu ya. Di Jakarta itu tadi malam itu saya lihat terkait dengan klakson gitu. Klakson itu kan begitu lampu merah, langsung klaksonnya bunyi. Di Bandung masih ada lumayan katanya meskipun lampu merah tapi sunyi, tidak ada bunyi klakson seperti itu. Nah, tapi nyerobotnya itu masih istilahnya masih sangat biasa, masih sangat lazim orang kemudian nyalip-nyalip seperti itu ya. Artinya tidak mau antri. Nah, padahal di Jepang salah satu contoh yang waktu tsunami itu ada seorang anak kecil ngantri makanan karena memang pada saat itu sedang kondisi bencana. Orang ngantri makanan, jatah makanan, kemudian ada seorang anak kecil dan dia dipersilakan untuk mengambil duluan. Tapi dia tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena antriannya dia di belakang seperti itu. Nah, jadi di usia dini gitu ya sudah terjadi seperti itu, tertanam demikian begitu ya. Apalagi mungkin di orang yang dewasa seperti itu. Karena memang di negaranya demikian. Satu lagi mungkin contoh-contoh yang sering kita lihat misalnya ketika saya berada di Singapura, teman-teman bisa ada di Singapura itu sangat taat dan patuh gitu ya pada rambu lalu lintas atau istilahnya tuh patuh pada semua signboard yang ada di tempat umum termasuk bagaimana memperlakukan sampah dan seterusnya gitu ya. Nah, tetapi ketika balik lagi ke kita begitu ya melihat kondisi ya yang orang yang di Singapura itu katakanlah cukup disiplin, tidak merokok di sembarang tempat ketika balik ke Indonesia dengan mudahnya gitu ya, enak aja ngerokok di mana wae gitu ya. Jadi seperti itu, maka tugas kita, tanggung jawab moral kita terutama untuk mendidik anak-anak begitu ya, para siswa kita untuk bisa patuh dan taat pada aturan, termasuk dalam hal ini aturan atau regulasi tentang kehalalan. Bagaimana kita mendidik para siswa kita untuk memiliki kesadaran tentang kehalalan, memakan makanan yang halal, dan literasi halal secara umum seperti itu. Tadi Bu Lucy sudah menyampaikan juga bahwa ada banyak kesulitan atau kelangkaan gitu ya, termasuk dalam hal literatur aja ya. Untuk literasi halal itu masih sangat sedikit. Dan alhamdulillah di TIPA saat ini kita fokus ke literasi halal dan sudah mulai mewarnai begitu ya. Mungkin sekedar kabar gembira juga bahwa tadi malam sudah ada keputusan lembaga kita LP3H UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu menjadi LP3H terbaik di dalam pendampingan proses produk halal tahun 2023 gitu ya. Nah, ini adalah salah satu pintu dan mungkin juga beban kita gitu ya untuk bisa mempertahankan dan mengejawantahkan bukan hanya secara teoritis saja tapi mungkin aplikatif di lapangan sehingga jaminan produk halal itu kesadaran halal, literasi halal di lingkungan yang paling dekat dengan kita itu juga bisa terus menjadi lebih baik begitu ya. Utamanya tentu saja kita berharap bahwa apa yang kita lakukan itu Allah ridho dan menjadi salah satu bentuk perwujudan kita beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin. Jadi ujungnya adalah culture. Mari kita buat, mari kita ciptakan kultur yang memang baik begitu dan juga taat pada aturan hukum termasuk kehalalan ini. Terima kasih Teh. Ya, baik Ibu, terima kasih. Luar biasa ada apresiasi yang tadi disampaikan. Semoga kita pun menjadi bagian dari penyumbang keberhasilan dan apresiasi yang tadi disampaikan. Mungkin melihat dengan waktu yang ada, kita kembalikan kepada pemateri untuk bisa menyimpulkan dari paparan
awal sampai akhir, dan semoga ilmu yang disampaikan nanti akan memberikan pencerahan juga jadi yang akan kita laksanakan nantinya. Mangga kepada Bu Lucy dan Bu Siva untuk closing statement dan menyimpulkan apa yang saya bisa. Ya, silakan Teh Siva untuk menyimpulkan. Ya, izin menyimpulkan untuk bahasan kita tadi ini mengenai komparasi penjaminan halal di wilayah di tingkat global. Nah, mungkin yang pertama itu dari setiap negara yang berusaha untuk meningkatkan ataupun memaksimalkan sistem penjaminan halalnya itu tentunya memiliki hambatan dan tantangan tersendiri. Nah, antara lain dari berbagai macam faktor seperti yang tadi telah kita bahas bersama, dari segi kultur, kemudian segi atau faktor-faktor lain yang memang bisa mempengaruhi bagaimana tegaknya regulasi ataupun kebijakan penjaminan halal di setiap negara-negara muslim yang berada di wilayah Asia ataupun Eropa ya di tingkat global. Seperti itu untuk kesimpulannya. Enggak, dulu sih ada yang ingin disampaikan. Sudah cukup sama Bu Siva aja. Ya, baik. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimakumullah, pemaparan dari kelompok yang tadi disampaikan sudah cukup banyak membuat kita tercerahkan, dan semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan diamalkan. Bagian apa? Travelingnya. Kalau hari ini kita traveling ilmunya, semoga ada kesempatan untuk senantiasa traveling wilayahnya. Kekehnya Bu, mudah-mudahan jantan doa di majelis ini. Ya, itu mungkin yang disampaikan dari saya selaku moderator. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Kita akhiri kajian ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin pamit, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas presentasi, kemudian moderasi dan juga kehadiran di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya bagi semua, dan juga tadi sebagai motivator gitu ya. Kita mau traveling. Nah, caranya adalah tadi saya berikan supaya kita bisa ke sana dalam tanda petik ngider balik tugas dinas Bari Ulin gitu. Kalau saya begitu. Kalau untuk ulir sendiri saya paling nggak ada budget untuk main gitu ya. Tetapi saya itu main biasanya dengan tugas begitu. Jadi judulnya Dinas Bari Ulin. Nah, gimana caranya supaya ulin kita dibiayai? Nah, cari tadi occasion yang memang tadi untuk conference gitu ya. Yang memang kaitannya dengan halal dan ini bermanfaat bagi tidak hanya bagi kita sendiri tapi juga bagi prodi dan bagi universitas. Nah, jadi sok cari dari sekarang, kemudian siapkan artikelnya, boleh artikel yang dibuat dari kegiatan perkuliahan mata kuliah ini gitu ya, dan atau juga artikel-artikel yang lain yang terkait dengan halal atau literasi halal. Nah, ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Termasuk tadi pagi saya dapat kabar dari salah satu mahasiswa alumni mata kuliah ini gitu ya, dan katanya kemarin sudah publish salah satu artikelnya di Sinta 4, dan ini juga catatan yang luar biasa begitu ya bagi pengembangan prodi kita. Insya Allah prodi kita akan melaksanakan akreditasi akhir tahun 2024. Oleh karenanya peran ibu dan bapak dalam hal ini secara akademis, kemudian juga maksudnya secara akademis ini dalam pembelajaran atau kemudian nanti penelitiannya, termasuk dalam publikasi, ini juga sangat menentukan ya, sehingga harapannya tahun 2025 prodi kita sudah terakreditasi A atau bahkan unggul begitu ya. Dan tentu saja distingsinya yaitu literasi halal ini menjadi salah satu ikon atau poin penting yang mendukung ke arah itu ya. Terima kasih, tetap semangat Bapak Ibu sekalian dan silakan melanjutkan kegiatan berikutnya ya, meskipun masih tetap secara online ya. Terima kasih, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Ibu. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah.
Udah ya. Terima kasih Bu Yani. Sami-sami. Dan yang lainnya. Izin lab ya, dadah, selamat Ya, yuk carangkeul calikoe. Bu Yani emang the best. The best. Nu tiasa mah keukeuh. Ribul. Duh, Pak Asep Ya, ngeganggu. dadah, assalamualaikum.